Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an na'mala sholihan kunji qailaha adil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal arda was samawati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tastaghribu kama dumta fi hadhihi dar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatil ulama, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum almarhumlah Allahumma yarham Kiai Haji Abdul Latif, wabil khusus ahli nakillah Kiai Zamzami dan keluarga besar lainnya. Mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah kami kepada hadirin sekalian. Bapak Ibu orang tua wali santri Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin wal Muta'allimat yang hadir di majlis yang mulia ini, di pesantren tercinta ini, mudah-mudahan langkah kaki kita menjadi saksi kelak pada saat kita terbujur kaku terbungkus masuk ke liang kubur, maka langkah kaki kita semua yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah bagian dari hamba-hambanya yang senang ngaji. Oleh karena itu mari tata niat kita, luruskan niat kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sekarang tak terduga dan tidak ada yang menyangka bahwa orang meninggal mendadak sudah sekian banyak jumlahnya, bukan hanya 1, 2 ribuan, ratusan ribu, namun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mencari bekal di mana saat kemudian kita kembali kepada Allah, bekal itu akan menjadi sahabat sejati kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah itu suka sama orang bukan hanya sekedar cinta sama Nabi, tapi terpenting adalah Nabi cinta sama kita. Kiai suka sama santri, tapi terpenting bagi santri adalah disukai sama kiai. Ribuan santri lulus dari Bumi Pertiwi setiap hari, setiap tahun jumlahnya ribuan.
itu sudah pasti santri. Tetapi yang berat adalah yang diakui oleh kiainya sebagai santri. Kita semuanya ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, boleh, tapi yang terpenting adalah Nabi Muhammad mengakui kita layak tidak menjadi umatnya. Hadirin yang kami muliakan, saya tidak panjang-panjang. Saya hadir ke sini adalah karena rindu kepada kiai saya, beliau yang membimbing saya, beliau yang mengarahkan saya, beliau ngasih amalan ke saya, dan beliau yang support setiap saat mendoakan saya. Tahadus binikmah dengan wasilah doa beliau, alhamdulillah Allah panggil setiap tahun saya menghadap ke pangkuannya dan bisa hadir di Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bukan karena banyaknya duit, bukan karena pinter, tapi karena barokah daripada doa Kiai Haji Abdul Latif. Sering beliau ngomong sama saya, bahkan panggilan kesayangan beliau selalu manggil saya Nak. Maka kemudian setiap kali saya ingat sama beliau, air mata ini tidak bisa terbendung, bahkan terpatri dalam jiwa saya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, bahwa pejuang-pejuang di hadapan Allah, kiai yang menyampaikan dakwah risalah Rasulullah, kiai yang mengajarkan Al-Quran tanpa pamrih, kiai yang mendirikan pondok tanpa bantuan orang lain sekalipun, maka tidak pernah henti untuk menyampaikan risalah-risalah yang hak. Maka kemudian doanya adalah dipentingkan, diperlukan bagi kita semua. Itu sebabnya dalu niki kalau muter-muter hampir seluruh penjuru pelosok Nusantara, istri saya nggak pernah dibawa ceramah, tapi kali ini istri dan anak saya bawa. Wis mengeneng deh, ulama ngaji akeh di akeh, sih penting ngaji. Arep wong anak telu berarti sisane malaikat, konon bae wis. Upamane sing dodok wong 20, sayune malaikat, konon bae wis. Nggih napa nggih? Kulaku suka muter-muter kan, mlaku. Wong ku nambah nenek pikirannya nambah bengkok. Ngeluh bae. Padahal jare Kanjeng Nabi la tasagrimu kama dumta fi hadhihi dar. Hei umatku, kata Nabi, selama kalian masih hidup di alam dunia, ora bakalan cobaan, ujian pragat. Perkara ku mesti silih berganti, sing duwe anak ya pusing, duwe anak, sing duwe duwite akeh ya akeh masalah. Sing laka duitnya apa mani? Ana sing ngomong lamun kita duwe anak sugih pasti laka masalah. Siapa bilang? Banyak orang yang duitnya miliaran, duitnya di mana aja ada, rumahnya besar, mobilnya beli kehitungan. Apa yang terjadi? Anak yang satu pembangkang, anak yang satu tukang mabok, anak yang satu ngusir orang tuanya, anak yang satu maki-maki orang tuanya. Masalah buat dia, yes, tidak ada orang yang tidak ada masalah. La tastagribuka madumta fi hadhihi dar. Orang mungkin masalah pragat selama masih ada hidup di alam dunia. Ada sampean Bu, isi wong wadone iki. Bu, anaknya mau dokter mriki nggih. Pun Bu anaknya siapa? Ditakuni juga pelangap-pelangap bae. Isi urip ta beli. Sing mondok pun kene anaknya sampean ta tutup. Nggih. Dijawab sing bener gak Bu? Ulah. Sing mondok ning kene ki anaknya sampean duduk. Anaknya sampean duduk. Ulah. Kuwi ku titipane laki, eta titipane Gusti Allah. Takoni Bu. Iki pada sadar ta beli sih. Bu. Anaknya sampean mondok ning kene. Kuwi ku titipane lakine sampean ta titipane Gusti Allah.
Hari titipan memang kene, lamun sampean dititipin Gusti Allah, seneng tak? Gusti ngatur Gusti Allah. Hari sing ngatur Gusti Allah di dalam ning pesantren karo guru nurut. Balik ning rumah karena Allah yang seneng, karena sampean dititipin anak seneng, Allah yang nitipin seneng, maka bocah dilalah Gusti Allah sing ngatur. Makanya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, sampean sing bolak-balakaken hati, balikaken hatine anaknya kula supaya seneng karo agamane sampean. Jadi sampean seneng ning anak, Gusti Allah memang seneng. Sekian sampean mendoakan anak ning pondok seneng tak boleh? Bener gak? Seneng tak boleh? Seneng tak boleh? Buktinya seneng apa? Temenan tak boleh? Lamun sampean mendoakan anak, sampean beli seneng, percuma ilmunya mentah. Makanya kula sering ngomong, santri jangan 10 tahun, 40 tahun mondok, pulang ke masyarakat, mohon maaf, ribuan yang jadi sampah. Santri mondok puluhan tahun, di masyarakat tidak dipakai, bukan nggak ada. Yang salah siapanya? Pondoknya? Bukan. Kiainya? Bukan. Emak bapaknya yang salah. Satu, pondok niatnya nggak benar. Dua, emaknya, bapaknya nggak ikhlas. Apa dimintain bayaran kan lendeng bae. Atau akan duit bae. Di jaluk sumbangan untuk akan duit bae. Ulama ingin dindik apa kok penjaluk sumbangan buat pesantren orang isir. Sekarang TV salurkan dana Anda untuk pembangunan sampai sekian. Jadi TV dapat 2 miliar. Dibagi, minta lagi sekian miliar dibagi, maka buat pesantren sampean harus ikhlas. Maka balik lagi, kalau sampean mengira bahwa orang hidup tidak ada masalah, nggak mungkin. Kalau mau ngomong-ngomong kali alumni nggak, masya Allah, kuliah murid Kiai Haji Abdul Latif dan alumninya masya Allah dadi kabeh. Dadi kabeh. Kenapa alumninya jadi? Bukan karena mereka pintar. Doa almarhum almarhullah Allahu yarham Kiai Haji Abdul Latif, andai beliau tidak mendoakan santri-santrinya, bullshit, la yumkin. Akan mungkin santri-santrinya jadi. Jadinya santri adalah anak kiainya. Madinah diburu orang adalah anak Rasulullahnya, bukan karena Madinahnya. Madinah tandus, bagusan Indonesia, air susah, gunung, batu, tapi orang rindu semuanya ke Madinah. Apakah pengen lihat batunya, pengen lihat gunungnya, pengen lihat masjidnya? Tidak, karena rindu kepada Rasulullah. Ini pesantren diburu sama orang adalah karena kiai. Kumai sampean nak kasih nekani boleh. Borong. Aja maning mati nih urip bela kasih gelem. Mati ya, aja maning wong anak gede juga beli gelem. Bu, akeh dagangan. Akeh boleh. Orang hitungan. Kalau gelas. Gerang-gerang. Malah anaknya kadang-kadang doakan istua mati-mati. Jadi balik-balik la tasri bukan madun tapi hadihi dak. Tak mungkin persoalan ini habis, nggak ada. Ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwa mengatakan beriman kepada Allah lalu Allah biarkan? Nggak mungkin, pasti Allah coba. Kenapa Allah coba? Allah sayang sama hambanya. Aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika inna dukhula jannatihi. Allah pengen hambanya semuanya masuk surga. Itu semuanya, itu sebabnya Allah buat ujian, cobaan karena pengen hambanya tidak jauh dari Allah. Paham bu? Paham bu? Paham boleh? Makanya kalau bicara Muharram, apalagi tadi Faktil Quran, yang tadi tuh yang sungkeman sama maknya nangis, ada bocahnya nggak tadi yang baca puisi? Yang baca puisi ada anaknya? Ada. Di mana? Di rumahnya.
bocah kalesan peragat balik. Mestine wong tuane sayang lamun tekan kene ini ngaji rugi, sebab ganjaran sing paling gede ngaji. Bahkan lamun dibanding puasa gak apa-apa ngaji. Hari ngomong sibuk mah ya sampean gak beli sibuk. Pula sing nelpon gurunya sesibuk apapun harus datang. Kenapa? Bukan soal lain-lainnya, barokahnya. Dengar suaranya saja udah merinding. Makanya santri, murid, alumni putus doain berarti pada baik mutus kabel. Apa kabelnya masih putus berarti lampunya mau urip. Ari orang urip berarti pasti gelap. Maka kehidupan santri, alumni yang tidak kenal sama gurunya, tidak kenal sama kiainya, gelap kehidupannya. Maka delengen deh alumni sing saya. Dulur kura kakak muksin, bolak-balik mene bae. Kula kepengennya manggal dina bolak-balik mene tuh. Mau kenai adoh di Jakarta, waktu yang membuat kita agak sulit untuk sering datang. Kalau Kang Muksin mah enak karena gas makanya sakang kene. Makanya barokah. Barokahnya apa? Dapat banyak doa dari kiainya. Makanya saya ngiri, pengen sering didoain, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah sudah banyak sering didoain, sering diijazahin, bahkan kemudian beliau datang dan seterusnya, kebanggaan buat saya. Maka balik lagi, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ada doa. Makanya kata Nabi, la yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Mangga lamun bisa nggo bahasa Arab kah, bahasa Indonesia baik. Ari bahasa Indonesia belepotan wis nganggo bahasa Jawa bae kah. Gusti ya Allah. Sing gadah ilmu ku panjenengan. Bagian muridnya, bagian ustadz pinter kaya Allah. Lamun panjenengan sing gadah ilmune boten dititipaken ning anake kula kah. Li mungkin anak kula wangsul gawa ilmu. Ya Allah, Kau berikan ilmu kepada Kiai Haji Abdul Latif sungguh amat sangat banyak. Nun di keheningan malam ini ya Allah, dengan cucuran air mata mohon kepadamu ya Allah, titipkan ilmu juga sebagaimana Kau titipkan kepada kiai kami, titipkan kepada anak kami ya Allah. Kalau kiai kami jadi ulama, aku mohon juga ya Allah, jadikan anak kami ini adalah ulama. Kalau beliau adalah digandrungin sama umat ya Allah, aku juga mohon ya Allah di keheningan malam ini, jadikan anak kami ini adalah digandrungi oleh umat ya Allah. Kalau kiai kami ilmunya manfaat, maka di keheningan malam ya Allah kami teteskan air mata di sajadah di tempat yang mulia ini ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak kami juga ilmunya manfaat seperti kiai kami ya Allah. Terus mengkonon baik ajakin gue bahasa Arab tapi beli huruf artinya kayak ya karena wong doa seolah-olah pinter bahasa Arab padahal ngerti artinya sing dibaca ayah nangis sih tapi ya bekaruan. Masa donga tahlilan donga bisa ketemu baik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah. Allahumma ya Allah bismika Allahumma ahya wa amut ya Allah. Wong gak weruh kan doa turu karo doa wese. Wis masih mending kan bahasa Indonesia wae sing enak wis. Quran nih, sampean beruntung anaknya yang khatam Quran, satu huruf satu kebaikan. Anak sampean baca satu juz berapa ribu huruf, sampean nggak baca, anak sampean baca, sampean dapat pahalanya. Itu enaknya punya anak di pesantren. Saya tantang deh orang tua yang katanya hebat, mana corona membuat mondar, corona membuat orang tua sekarang ketar-ketir, bocah perek di rumah telung bulan, wong tua angkat tangan, ampun Ustaz, kegian manjing disanggup ngurus anak kedewe, gawe deh baik sing bisa. Iya. Gawe enak Ustaz. Apa? Bukan di Indramayu doang, di Jakarta Ustaz, tolong masuk, jangan takut sama corona, masuk biar anak bisa belajar. Sistem pembelajaran daring lewat jarak jauh, lewat online kurang bisa dimengerti, apalagi soal kitab, apalagi bicara al-sorok, masuk saja Ustaz. Ampun, saya udah nggak sanggup ngurus anak saya. Kalau memang nggak sanggup, harusnya mikir kasih yang terbaik buat Ustaz. Gitu.
urus duit becus beli anak ustad dikenal, makanya kita mesengit nih wong tua sing dikenal karo guru nih lewat kah pada konon buang rai buang awak itu sekali ya. Sampean cek Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, lihat sejarahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, lihat sejarahnya. Mbah Khalil, lihat sejarahnya. Imam Syafi'i, lihat sejarahnya. Imam Ghazali, lihat sejarahnya. Nggak ada orang berhasil tanpa kenal sama kiainya. Oh cai dakwah nih kiai ini, kiai iki anaknya pula cuman dong ngatakan ketemu kiai ini kelas 3 bae. Assalamualaikum, pamit ya Pak Kiai. Moga-moga dia anaknya manfaat. Koyong balik. Wong bengen kau wong bengen ka pamarep ning ustaz, ana mungkin nane. Apa pun? Ngerti beli mungkin ada. Ya ngerti ya goblok. Ngamber. Anane beras ya beras. Wong bengen ka kelapa anane siji. Pira sirgane kelapa? Bukan soal harganya Bu, dudugah regane, penghormatannya. Maka jangan salahkan kalau anak sampean pulang kok sampean ngeluh, sampean juga begitu. Harusnya pastikan kalau datang ke pesantren jangan pulang sebelum ketemu kiainya. Nunggu usah berapa lama, 3 jam kiainya sampean ngajari anak sampean berbengi-bengi, ngerti bila berbengi-bengi? Buat ngerti yang mana market beraya. Paham Bu? Paham leh? Paham leh? Udah santri, sampean santri. Saya juga nggak bisa ngomong kalau nggak diizinin sama alumni. Saya juga nggak bisa ngomong kalau datang nggak matehain guru saya. Ninggalin fatihah, bunuh diri santri. Sombong, petantang, petenteng. Lagunya nembe paham al-kalamu huwa lafu al-burqabu al-mufidu nembe apa ka'irabu huwa taliru awakiril kalimit lehtilau nembe nasoro tangkang petenteng ngimami pada nembe kuliah karo kulhu beka lagu des langit penting bacanya bener salah harimau kan enak bacanya bener karena anak guru karena anak kiai sampai beli mampu ditaruh. Kalau ditaruh yang ngajarin Kiai Zamzami sama dengan sampean yang ngajar, pahalanya sama. Apa? Yang penting sampean bayar. Ada yang ngomong pesantren duit mulu, ya Allah kawan gawe deh pesantren, emang enak. Gagal gawe, berarti beli pusing kok. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Benar tak boleh? Makanya kalau bicara soal hijrah, ya bicara soal perjuangan. Susah dukanya Nabi Muhammad. Coba lihat dalam sejarahnya, Nabi itu ya Allah mau dibunuh malam Jumat, Kamis pagi rapat. Siapa yang mimpin rapatnya? Omar bin Hisham. Kurang beli Omar bin Hisham. Siapa? Enggak deh. Iya, jahat. Arahnya mah bagus, Omar bin Hisham. Cakep. Julukannya Abu Jahal, maka kepaharannya uang kalau sungguh bagus, kelakuannya kayak terus heran, mana grupnya kan? Arahnya mau bagus, apa mana mau sekian? Kepaharan kadang-kadang mau sing Quran, banyak sing TV. Ronaldinho, Marel, ayah-ayahan kan, arat ngomong bahasa Indonesia belepotan. Anaknya gaya melu wong Inggris. Kemarin bahasa Inggris lah. Ngomong bahasa Indonesia juga campur-campur. Tunggu ya sebentar, saya belum kelambian ya. Saya belum kelambian. Ngerti ini kelambian? Sabar ya, saya belum teka, belum teka. Gaya-gaya baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Abu Jahal paling sebel sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dianggap membawa perubahan. Mekah lagi anteng-antengnya, lagi enak-enaknya, Nabi Muhammad datang, semua tradisi Arab berubah. Makanya Abu Jahal
gimana caranya supaya Nabi Muhammad tuh hilang dari peredaran Mekah. Maka rapat, siapa yang diundang? Batur-batur dewe. Sebab Gusti Allah Maha Adil. Apa uang bagus, batur emang bagus. Apa uang bangot, seneng gak boleh kan uang bangot. Uang sing senengnya gaplek kan, golat itu uang sing hafal Quran. Golatannya gak sing seneng gaplek. Sing demen catur gak catur, lu catur. Mikiri kayu tekan esuk. Aku, siang golatannya tekan catur. Sing demen ngaji, golatannya sing seneng ngaji. Wong bener, ketemunya karo wong bener, sampean bener, gak mungkin punya istri gak bener. Kenapa? Karena jodoh Gusti Allah sing ngatur. Mung Gusti Allah wis kepas-kepasaken model kayak mengkene ya dipantes dibayar rabi mengkene. Kayak sampean tahajud beli, puasa beli, pengen duit istri nangis sing Gusti Allah. Ya Allah, dadi akan istri kula kayak istri Kanjeng Nabi Siti Aisyah. Apa iya? Model pengen kayak istri Nabi sampai ada kelakuan di karuan. Wong wadon ngeremehaken bae. Ini hijrah Nabi. Ada yang ngomong perempuan gak berdaya. Siapa bilang? Yang naik Jabal Sur 1,5 jam, 2 jam, bisa 3 jam naik ke atas. Siapa yang nganterin makanan 3 hari 3 malam? Adalah Asma binti Abu Bakar. Perempuan sedang hamil, naik gunung 3 jam dilakonin. Kenapa? Cintanya kepada Nabi. Itu perempuan. Kayaknya dia macam-macam karo wong wadon. Ada suami sukses sama perempuan. Ada. Mula orang bakalan bisa ngomong lapor lah kejadian wong wadon. Gawe konsep wong wadon sing upai banyu. Gawe konsep anaknya sing digecekin wong wadon. Lamun banyu gawe dewek, anaknya sing cilik digedekaken kita brek kabeh. Bisa tapi gawe konsep. Wong wadon apa jasane? Pun kadang-kadang nggak kelakuannya kebalik. Dasarnya akeh tapi dosanya akeh. Dasarnya akeh tapi kelakuannya kadang-kadang lebih bener. Makanya ngaji lah, ngaji. Saya bangga kalau melihat anak santri kayak tadi ngaji begitu, masya Allah, dengernya aja udah luar biasa. Ini mohon maaf, Bustanul Muta'allimin wal Muta'allimat, alumni semua jadi. Mau singkori alumni, sing ngaji alumni, dokumentasi alumni, gawe kopi beres. Santri mah dibuangin nanti bega dadi, ketemu kangkung dadi, ketemu sedak mereka karo ceplik dadi. Santri mah lakap gasen tidak dibakar dadi, kendal dibakar dadi, mandi pepes mangan sedak kan durung mateng diaduk dipai apa namanya ceplik dadi. Makanya santri matar di mana untung. Makanya sekarang Indonesia lagi butuh cari menantu, cari pemimpin yang lahir dari dunia santri. Sekarang banyak Kopassus dari kaum sarungan. Sekarang orang udah nggak bisa ngenain sarung. Pulau ini teng Jogja ya tetepnya bolak-balik nggorekin. Palembang yang mengkenen baik ya. Aja maning polisi, tentara kabiwangi, ini mengkenen mah. Polisi karajian yang dermayu, apa sih nyupir nganggone mengkenen, liwangi lah polisi. Kenapa? Pasti wong bener. Apa maning nganggo peci, pasti wong bener. Kenapa? Semua orang bisa pakai peci, istiqomah yang berat. Sebab biasanya sing sanggup nganggo peci cuma ustad, levelnya di bawah ustad. Ini sanggup gawa peciku kayak gawa beras seton. So kayak santri belum ngamalin ilmunya, atribut kiainya dipakai. Kiai pakai koko, santri pakai. Kiai pakai sarung, ngayap mendipega urip. Mentok di duit kan ngolati bae wong tahlilan. Bisa dodok. Oh, ini berkat mah. Dia boleh. Gak ada lah dunia santri kelaparan, gak ada.
apalagi sekarang wakil presidennya santri, banyak menteri santri sekarang, banyak pejabat-pejabat yang hafal Quran ya sekarang. Kenapa? Karena diambil dari dunia santri. Banyak yang angkatan bersenjata, abrik, santri, polisi, santri, banyak sekarang. Makanya sampean aja minder, maka mondokin anak aja mau setahun, 10 tahun. Mondokin bocah khatam juz amma ngalih. Ya Allah. Sampai gatel-gatel setitik, ya Allah. Tenang nyamuk dialah. Tanggane sunatan balik, tanggane kawinan balik. Ini karuan mengkonon mah bisa jadi enggak kah? Jadi kalau balik-balik setahun mah jadi jemput. Bu, anak pesantren di Jawa Tengah syaratnya apa? Kalau pulang itu cuma lebaran, enggak, selain lebaran enggak boleh pulang setahun. Tahun, Bu, sampai pirang bulan juga balik. Pirang bulan. Kadang-kadang bu saya betah, bapak nih sendiri betah nangis. Bu saya betah nih kene, mbok kasih nangis. Ada anaknya betah tekun ngapal, mbok nangis pe. Disanggup pisah karo anak, pisah karo laki mah sanggup setahun, pisah karo anak disanggup dime. Anak beli si mengkonon akeh sampean sing ikhlas, hari ikhlas Gusti Allah gak ikhlas, ridho aman sampean udah. Maka balik lagi, kalau peringati tahun baru Islam ya bicaranya soal susah dukanya Nabi, tapi Nabi gak pernah ngeluh tuh, gak keluar dari rumah jam 2 siang nyampe kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita akan hijrah nanti malam. Maka kemudian berangkat sama Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar ngumpet di Jabal Sur. Kenapa? Itu perlu siasat, perlu metode. Orang berjuang juga butuh metode yang cantik, ngajar juga butuh metode yang cantik. Jadi wali murid juga sama, kudu punya siasat. Kalau enggak berabe, kasihan bocah kelas. Bu, kapan dalam bocah aja kayak dalam kucing. Dalam ikan diserahkan kiai sampai ane matur nih Gusti Allah atau bengi tangi ya. Makanya kula ning dinding ngomong, wong tuane kula ku buta huruf, ora bisa ngaji, ora bisa baca. Ora bisa baca, kula ku ponakane Kiai Abdul Latif. Mbok kula ku ora bisa baca. Papa kongkon sholawatan gak salah, tapi kapa anaknya balik mak dongakaken kula supaya puasa pira 40 dina. Anaknya balik maning berangkat, mak dongakaken puasa maning 40 dina. Jadi anaknya sukses bukan karena anaknya pinter, anaknya hebat bukan karena anaknya yang hebat, emaknya yang hebat. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan emak. Kalau sampean anaknya pengen jadi orang hebat, ngadu nih Gusti Allah. Ngadu. Hari menang bae mah, bujare bae lah. Atur bocah mari wae dadi wae sugi ya keblek. Ya bisa mengkonon mah. Paham le Bu? Paham le? Wah luar biasa. Sahabat Abu Bakar sayang banget. Makanya sahabat Abu Bakar pilihannya Allah. Kenapa? Cinta sama Rasulullah. Sahabat Ali cinta sama Nabi, makanya dicintai sama Allah. Maka sekarang orang tua yang mau ngongkosin anaknya, biayain anaknya, jangan pernah hitung-hitungan. Allah kasih rezeki nggak pernah hitung-hitungan. Ini saya tutup nih, pengajarnya saya tutup. Saya diajarin sama kiai saya, Kiai Abdul Latif. Beliau sampaikan, beliau ceritakan kepada saya. Di musim haji kemarin kan orang Indonesia nggak bisa berangkat kan? Ada orang Indonesia yang bisa berangkat? Nggak bisa, kecuali yang sudah berada di tanah suci. Yang masih di Indonesia nggak boleh. Kenapa? Arab Saudi takut juga warganya tertular COVID-19. Makanya sterilisasi di sana luar biasa. Shopnya dijaga jarak. Masjidil Haram hanya boleh 50%. Kemarin yang haji cuma 800 orang.
sopnya dibagi-bagi, steril, bahkan dengan teknologi canggih. Begitu masuk lewat mesin yang besar begini langsung muter, jadi kuman mati semua. Teknologinya udah luar biasa. Haji nggak boleh berangkat, orang umroh stop semua. Bu, terus pengen Bu, sampai pernah kurung beli ceritanya Abdullah bin Al-Mubarak dan Ali Al-Muwaffaq. Bu, rombongan kan oleh-oleh pulang. Abdullah Al-Mubarak itu berangkat pada saat itu menunaikan ibadah haji. Pula diceritakan nih pula anak nih kitab Ihya Ulumuddin yang ngarang adalah Hujjatul Islam Imamuna Al-Imam Ghazali. Ada hamba Allah yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini berangkat haji. Begitu berangkat haji, berada di kota Mekah, beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau menunaikan rukun-rukun haji. Saat itu juga karena lelah, beliau tertidur, turu. Wayai turu, dibuka mata batinnya di Gusti Allah, ningarep pendelang malaikat, malaikat pertama, lan malaikat kedua. Malaikat pertama takon ning malaikat kedua, jare malaikat sing pertama takon ning bature, malaikat yang kedua, berapa jamaah haji sekarang yang ada di Indonesia? Beliau jawab 600.000. Malaikat yang bertanya pertama takon mani, dari 600.000 ku anak beli sing diterima. Malaikat kedua menjawab, lakak si jigah sing dipai pahala. Abdullah bin Al-Mubarak kaget, 600.000 orang menunaikan ibadah haji, susah payah berangkat ke Mekah, tidak ada yang diterima sama Allah. Maka kaget, langsung bangun. Kenapa? Malaikat yang kedua bilang 600.000 tidak ada yang diterima hajinya kecuali satu, Ali bin Al-Muwaffaq yang ada di Damaskus tapi tidak menunaikan ibadah haji. Sontak Abdullah bin Al-Mubarak bangun, begitu tangi langsung metu sing Masjidil Haram, berangkat ke Damaskus, golati uang sing arane Ali bin Al-Muwaffaq. Miang takon ketemu. Begitu sampai Damaskus, takon, sampean arane siapa? Namaku Ali bin Al-Muwaffaq. Apakah sampean kerjaannya tukang sol sepatu? Iya, naam, saya kerjanya tukang sol sepatu. Ternyata Ali bin Al-Muwaffaq kerjanya cuma tukang sol sepatu, tetapi diceritakan oleh malaikat jamaah haji yang 600.000 ini tidak ada yang diterima pahalanya, diterima karena kebaikan Ali Al-Muwaffaq. Yang 600.000 dikasih pahala karena jasanya, berkahnya, barokahnya Ali bin Al-Muwaffaq yang ada di Damaskus, walaupun beliau orang sidamian haji. Begitu ketemu nakon kali bisa-bisanya sampai diceritakan dengan malaikat. Sebenarnya apa sih ibadah yang engkau laksanakan itu apa? Ternyata Masya Allah, Ali Al-Muwaffaq dina esok sore awan bengi berubah jadi minggu, minggu berubah jadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Dikumpulin uang terus sedirham, 2 dirham, sedirham, 2 dirham, kumpullah 350 dirham, lebih dari 20 tahun. Namun begitu musim haji tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena uangnya baru 350 dirham, sementara harus ada uang 400 dirham, maka tidak jadi berangkat karena kurang. Dan kebetulan Ali Al-Muwaffaq saat itu istrinya lagi hamil, makanya orang sidang yang haji. Begitu istrinya lagi hamil, istrinya mencium bau masakan harum, ngomong lakine, tulung golakaken sumber makanan ke sing endi enak temen mambune. Maka Ali Al-Muwaffaq nurut ning wadone. Kenapa? Sayang sama istrinya. Gampang Bu, apa pengen sampean nilai suami sampean sayang beli ning sampean, kongkonen deh, apa dikongkon gelem sayang, apa dikongkon melintir berarti disayang.
Kongkon coba di kongkon, subiki coba. Coba mana gak patrol, toko makan apa, lintir ya berarti bisa ya. Ali bin Al-Muwafaq Mia, begitu Mia ketemu ternyata makanan yang baunya harum itu sumbernya dari salah satu perempuan yang sedang masak daging keledai. Abdullah bin Al-Mubarak nanya, Ali Al-Muwafaq ini nanya sama yang perempuan tadi, "Bu, daging sing dimasak ini daging apa? Kok mambunek sampai harum mendi orang?" Ternyata perempuan ini menjawab, "Daging yang dimasak ini adalah daging keledai. Wahai Tuhan, wahai Fulan bin Fulan, daging ini halal buat saya tapi haram buat Anda." Kenapa saya bilang halal buat saya? Karena anak saya sudah tidak makan, tidak minum selama 1 minggu. Anak saya 5 tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal, yatim, tidak punya uang. Seminggu 5 anak saya ini merengek, menangis dia, minta makan dia, tapi saya tidak punya daya karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa beli makanan. Maka saya cari ke depan, saya cari ke tempat reruntuhan, dan di sana ada bangkai keledai, dan bangkai keledai itu saya ambil, lalu kemudian saya masak. Maka ini yang saya masak adalah bangkai yang haram buat Anda tapi halal buat saya. Ali bin Al-Muwafaq yang sudah mengumpulkan uang 350 dirham untuk berangkat haji, tidak jadi berangkat haji, begitu mendengar jeritan anak yatim, pulang ngambil ke rumah 350 dirham, balik lagi ketemu perempuan yang punya anak 5 yatim itu, 350 dirham semuanya diberikan. Karena kebaikannya lah maka 600.000 jamaah haji diterima karena kebaikan Ali Al-Muwafaq. Maka sampean kalau ngasih 1.000-2.000 barokahnya bukan sampean, tangganya dapat, desanya dapat, bangsanya ini juga dapat. Pernah kalau ngobrol cerita zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa pernah terjadi peceklik yang begini nih. Cuma lah udan-udan, beli udan-udan, langka sing urip tanaman mati kabeh. Jangankan buat mandi, buat minum pun air susah. Maka Nabi Isa ngumpulin orang untuk sholat istisqa, berkali-kali sholat, nggak turun hujan. Sampai Nabi Isa ngomong, saudara-saudaraku orang Islam yang merasa datang ke tempat ini bawa dosa, balik ke mana, balik. Terus gawe murkane Gusti Allah, balik ke mana sampean? Begitu Nabi Isa ngomong, kalau ada di tempat sholat ini bawa dosa, pulang sajalah, bikin murka Allah, hujan tidak turun karena sampean berbuat dosa. Nabi Isa ngomong begitu, orang bubar semua. Nabi Isa keter ki wong balik kabeh. Berarti wong penggawa dosa kabeh. Ana mung kari siji. Beli balik, Nabi Isa ngakon, sampe milih batu deh. Orang, kenapa kamu gak pulang? Kan engkau bilang yang punya dosa pulang, yang gak punya dosa di sini. Emang kamu gak punya dosa? Punya ya Nabi Isa, 1, tapi sudah bertaubat. Apa dosanya yang kamu lakukan? Ya Nabi Allah, saya dulu pernah maksiat pakai mata. Ada perempuan cantik lewat, saya nafsu. Tapi begitu saya nafsu, perempuannya udah hilang, saya nyesel. Saking nyeselnya saking saya ini menyesal telah berbuat salah sama Allah. Saat itu juga kedua jari saya tancapkan ke mata saya congkel mata saya buang, karena ini menjadi malapetaka. Sumber malapetaka di desa ini, sumber malapetaka di daerah ini, dibuang matanya. Maka Nabi Isa terketuk, Fulan bin Fulan, Anda pimpin doa dalam surat istisqa. Apa yang terjadi? Karena hamba Allah yang dianggap biasa tadi, begitu ngangkat doa kepada Allah, apa yang terjadi? Begitu doanya selesai, tangannya selesai diturunkan, Allah kirim air hujan. Maka kemudian artinya saya yakin ini sampean yang ada di sini ini diantaranya ada yang jadi wali. Makanya nitip kalau doain bangsa aja dewek bae. Kadang-kadang doa dewek bae. Ya Allah, dadekakan anak pula anak sing bener, anak tangga Allah di urusan rehan.
Ya Allah, tadi akan istriku raku benar ya Allah. Ada sampai kakinya melangkah ke maksiat. Arilah wadone wong sejen istri wong sejen bodoh dulu urusan reang. Sing penting keluarga reang dadi wong bener. Tangga mama masa bodoh arep diadep ta, arep di apa kecebut dulu urusan reang. Kun wong model apa dong ngomong konon. Anak beli mengkono. Anak beli. Kadang-kadang dengan wong sukses malah doanya beli bener. Ya Allah, apa iya tadi wong model mongkon bisa tuku mobil, malah paling dia tinggal nyolong. Model mongkon. Ustaz tuku motor, tuku mobil bagus, padahal ngajar alif bakal itu bisa tuku mobil, dipercaya yang kumpul karo wong geblek apa sih ifak aja Ustaz Hamid kok, padahal ngajarnya cuma ceng-ceng ikro mobil anyar dari sebelah dia coba pun ngomong orang bener kumpul maning setan mancing sisi maning bener beli bener akhirnya apa ngomong beli bener kabeh kenapa karena 1, 2, 3 ini orang nggak bener makanya kalau mau kumpul cari orang bener gak usah ketemu dengan orang nggak bener paham bu? Paham nggak? Paham nggak? Jangan main perempuan asma kuat naik kalau Jabal Nur orang masih banyak naik kalau Jabal Sur mikir konon pula bebek sanggup enggak kanan Jabal Nur penting yang banyak naik orang India orang Indonesia jarang naik tak kuat fisiknya kalau orang India udah biasa dijemur orang India udah biasa treks daerahnya itu yang panas yang dingin kalau orang Indonesia kan enak orang Indonesia gak ada musim dingin gak ada juga musim panas udah paling enak Indonesia makanya saking enak ya wong itu baik pas subuh tangi-tangi jam 10 wirid beli ngaji beli wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaqu min fadlillah. Orang Islam lamun sampai wis pragat pada sembahyang aja duduk manis apalagi tidur apalagi bercanda yang tidak ada manfaatnya antasiru fil ard kegiatan mana nyebar ning alam dunia yang kerja berangkat kerja yang ngajar berangkat ngajar yang mau nolong orang berangkat nolong orang jangan dibalik habis sholat wiridnya 5 menit turune 10 yang penting hari begini orang rumah kayak dulur mulakan muksin kang esuk dituru awan turu ya wajar orang pun mah bengi melek bengi awan turu sebeli karuban model wong ngono sembayang di masjid yang dingin balik hari bukan kuliah wirid turu ayo sembayang Jumat kan Allah bayang Jumat bilangan zaman akhir sembayang Jumat sing yang dingin wong nom atau wong tua sing lakunya bisa ngel minyak nih yang dingin bocah nom kok kari yang durung komat mah dimancing kan apa mana sing hafal surat begitu imamnya sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a surat pun itu dakwah yang ngobrol begitu seayat maning baru Allahu Akbar oh ya assalamualaikum takut lo nggak beli apa beli melu kelompok sinanyar kak assalamualaikum ngadep-adepan ngomong takut sing senengnya nyala-nyalakan lu wirikan nganggo suara kayak Gusti Allah budak bae nah ini rasa budak anak ustad kan sallallahu alaihi ayo Gusti Allah budak bae ingati gak cukup tolak bae matane gua mengkono mah bakal ngajar ngaji nih santri nih kak ada nganggo suara maning emang Gusti Allah budak wis meneng ngapain ning jero ati pinter beli bocah ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih supaya apa supaya bocah bisa tahlil di masa lain. Ustaz, apa definisi tahlil? Jadi kita ada takon maning ngomong pesantren tahlil. Tahu kan Ustaz, halalayu halilu. Ustaz jangan ngomong kalau urusan pesantren kita guru.
Kalau tahlil itu la ilaha illallah. Iya, kalau nggak la ilaha illallah, nggak ada perintahnya. Sebab perintahnya hanya baca la ilaha illallah. Totok bayar ini. Subhanallah, boleh dibaca, dibuka nih kitab. Kajian emang nih kitab sini Google baik. Kayak nak sampean. Tekan rumah, aku baca Quran, kan dia cek handphone. Baik, kakak itu. Anaknya balik tuh, cek Quran dah handphone. Ini sih ngomong cek Quran, gelang bokeh nenek. Jangan bocah, bokeh bebele. Handphone sekarang zamannya anak pintar wong tuane sing di dua ilmu, bocah kotak-katik bukan nakonang si lagi apa belajar kelompok ya menang gue wong nang suwe temen anak kita mau hebat mah tuh yang turun jam 12 5 andek belajar padahal mata lempos bocah tuh lagi dolanan ini wong tuane ngerti bakas makanya sampean harus bisa gadget sampean kudu paham handphone wong tuane yang ngetik SMS BK selembar sehingga jam 12 tekan asar beli peraga ngolati dulu itu super terus mengkonon handphone zaman Jenderal Sudirman sing hari nerima apa beli dibanting beli moni paham bu? Paham le? Jadi kalau bicara tahun baru Islam ya udah perjuangan Nabi. Kalau kita pengen jadi orang hebat ya berjuang. Kalau berjuang harus ada tantangan rintangan. Jangan ngeluh. Sampai nganterin anak-anaknya untuk belajar. Perjuangan. Siapa bilang bukan perjuangan? Uang harus keluar, otak harus muter, 3 harus rela berpisah. Siapa yang tidak sayang sama anaknya? Disusuin 2 tahun, dikandung 9 bulan, dimakanin 5 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun diurusin, dimandiin, dibeliin baju, begitu lulus SD dibawa ke pesantren. Pesantren buat aturan, orang tua tidak boleh datang kecuali sudah 2 bulan. Apa yang terjadi? Nangis, itu kan perjuangan. Sampai meleleh air matanya akan jadi saksi di hadapan Allah. Saat menetes air mata, tangannya ngangkat begini, doain anaknya. Syukur-syukur dongan sambil nyewot, tapi dongannya sebenarnya ada nyewot. Aja dongakan anak sing bener nyewot ya. Bocah baduk, dongakannya sudah bener. Mana yang sudah? Tabrakan sekali ambil sikile hotel. Lamun sikile hotel kah? Sing susah siapa? Dewek. Makanya doa aja paduan mereka. Masya Allah, lakinya beli balik-balik dongakannya kah? Sing bagus, ya Gusti. Lamun lakinya kulakuh nyasar, kodokakan ambil bisa balik. Ya Allah, lamun lakinya kulah kan, matanya kembali, dalam janda mah ada seneng, dalam kita bisa seneng. Balik akan mana ya Allah supaya dalam kita seneng. Aja beli balik-balik dong akannya biasa. Ya Allah harus mending mati aja balik mani. Ya beli bener dong ngomong. Bu, paham betul. Jadi balik lagi nih sudah yang kami muliakan, banggalah orang tua yang anaknya sudah khataman Quran, anaknya di pondok, anaknya jamaah, orang tuanya dapat pahala jamaah, anaknya ngaji, dapat pahala ngaji, apalagi sudah khatam 30 juz, luar biasa. Dan anak-anak ibulah yang saat ini di pesantren, kelak yang akan mampu melebur dosa-dosa kedua orang tuanya, dan insya Allah kelak pada saat berada di alam baka akan ketemu dengan kiai-kiainya, ketemu dengan guru-gurunya, dan kita insya Allah yang menjadi pelebur dosa kita adalah anak-anak kita yang saat ini ada di pesantren. Alumni termasuk saya adalah pencinta dari guru kami, kiai kami. Belum tentu juga kami bisa berada di sampingnya, tapi pastilah alumni ini sudah bahagia. Kenapa? Ada garansi dari Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Tak usah khawatir. Walaupun guru kami di sini, lalu kemudian kami dikubur dimanapun, karena satu akidah, satu keyakinan, satu profesi, ibadahnya sama, amalnya sama, maka Allah akan pertemukan kita dengan beliau kelak. Nggak harus nongkrong. Pulang wingi, lagi minggu wingi, tahulan wingi, balik ke kampung. Tak takoni kasih jaga kubur, man kuburan pun kok dikesapa, dituku jeneng keluargane terus ke belakangnya dituku maning dikesapa dengan keluargane anu. Kita ngelus dada, alhamdulillah. Sekarang sudah banyak orang yang sadar bahwa hidup pasti akan mati, maka beli tanah buat kuburan sekeluarga.
Cuma salah. Tak takoni, Mang, kenapa sih kumpul ambiran aja tua aja. Lagi di dunia bareng, ya mati pada ketemu nih karena bareng. Perasaan nek kok. Bagian kuburannya ditumpuk, nah kalau lakinya sampean, hari sampeannya jadi pembelot, amalnya nggak sama, mual bisa ketemu. Yauma yafirul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi. Laki perempuan nggak bisa ketemu suaminya, anak nggak bisa ketemu maknya, maknya nggak bisa ketemu anaknya. Siapa yang bisa menemukan keimanan, akidah, amalnya? Biar satu di Surabaya, satu ada di Jakarta, satu ada di Indramayu, Allah akan temukan. Jadi walaupun bisa nggak usah khawatir. Dikumpulkan begitu di siji melas, bukan adu-aduan. Perasaan nih bukan. Kita senang ternyata orang sekarang banyak beli kuburan, sadar, cakep. Yang dibeli bukan hanya mobil, yang dibangun bukan hanya rumah, tanah dibeli. Buat apa? Buat kuburan. Apa artinya? Dia sadar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti bakal mati. Maka orang Indonesia ketemu persoalan, bencana apapun, termasuk virus corona, orang Islam nggak pernah takut. Jati diri pesantren tidak pernah takut, tapi wajib ikhtiar. Ikhtiar aja sombong di penyakit nenek harus bisa mancing di utama aja punya lagi apa aja mana sekelas sampean Fir'aun kah hebat pinter sombong mati habis cuman sampean Fir'aun ambles iblis ambles sampean kadang-kadang sombong lebar. Kita juga karena masa bisa mancing surga, paling sih bisa mancing reang. Salah yang aku beli. Nabi Adam dua salah siji kongkon metu, sampean salah pira. Aja maning karo wong, kalau laki dia publik hitungan. Bisa aku belang aku. Kongkon gawe kopi jam 7, betulnya jam 10. Beli karuan. Pernah dengar kan? Fatimah kata bapaknya, nenek anok sira. Fatimah ada perempuan di sana namanya Fulanah bin Fulanah. Kamu datang ke perempuan itu, kenapa? Karena perempuan itu calon penghuni surga. Fatimah datang, begitu ditanya apa yang terjadi, ternyata perempuan itu punya suami. Kalau masak, sampingnya ada makanan, sampingnya ada kayu, sampingnya ada pecut. Bilang sama suaminya, wahai suamiku, kalau ini makanan tidak enak, ambil kayunya, pukul saya, karena saya yang tidak benar. Wong wadon mengkono, orang wong wadon sekolah beli, boro-boro mengkono. Lunga masak, apa karpangan, sekalian dhuwur, tahu di dhuwur kompor. Lamun wis adem kah, tidak ngerti kedewet. Lamun pinggela kah, kumpul ding gurit kah, gurit. Terus bocahnya lamun keluar balik tak bilang anak, tapi sejumlah dibilang pedas, sambil dipisah, kamu tuh kanu kalau dipisah. Wadon model apa, mungkin epret kah. Kayak jare Kang Ujang Bustomi kah. Aja putih kalau santai ngalah setan belek. Ternyata uang Cirebon, pulau Edgar pikirannya. Hampir orang Jakarta tanggal dina delok Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi siapa? Santri. Ilmunya kan gak bisa sombong nih nggak? Apa ditantang yang guru santet? Aduh maaf saya cuma silaturahmi, saya nggak bisa apa-apa. Santri aja malah ditulis di pintu lulusan pesantren. Siapa besar belajar menea, wis pasti ilmunya hebat. Aja jajan nih kita bahas sombong teman. Paham? Paham leh? Paham leh? Udahlah, lah usah jauh-jauh. Jadi balik lagi nih, malam hari ini khataman Quran peringatan tahun baru Islam, dan alhamdulillah hampir di seluruh belahan Nusantara ini malam mengadakan tasyakuran memperingati Muharram. Kenapa? Bersyukur kepada Allah umurnya sampai dengan malam hari ini, berdoa dengan sampai tahun depan Allah berikan sehat walafiat. Ya Rabbal, ya Rabbal. Terus ada ujian cobaan di wabah, tapi kudu ikhtiar. Sebab wong wedi bisa metu-metu.
Anak batur pula, duitnya miliaran, suwek mawon suwek Singapura, gak mau ke Indonesia, Singapura, steril, aos tangan baru beli, tidak ajak kamu pelangap baik, aos tangan, iya kau nanti pilih menang baik, aos tangan gak, nah dinggo, rangkap telu, saking apa, takut corona masuk, masker telu ditambah helm kah, ngomong kudu 3 meter jaraknya. Takut di Jakarta, dia pulang ke Tegal. Begitu pulang ke Tegal, mati di sana. Apa yang terjadi? Dia kena virus corona. Tuh orang biar dijaga kayak apa kalau udah waktunya mati, mati. Tapi ikhtiarnya harus mati, mati. Wong dia mati kudu digebuk, jare siapa? Gigit nyamuk ya kesing mati. Tabrak sepur. Anak beli wong tabrak sepur urip. Wong tabrak sepur urip. Sing ketabrak bayangannya. Kalau wong ayo mati. Keluaran Nabi Muhammad. Ini yang kami muliakan jam 11. Jadi wis pamit bae. Pulak pergi senang karena kepanggih kali ulah. Sebab dalam prinsip saya tidak ada ulama itu meninggal kecuali Allah pindahkan tempat. Santri yang punya Allah kasih lebih ilmu, panca indera keenam bisa komunikasi, bisa datang, bisa dipanggil. Hari ulama mboten saged mengkono, tapi kalau butuh dipatehain kerasane anak. Dipatehain hati. Wis pasti teka. Dan siapa yang muridnya beliau pasti beliau awasi, beliau kawal. Jasadnya memang sudah tidak ada, ilmu beliau masih ada di mana-mana. Jasadnya memang sudah tidak ada, tapi karomahnya masih ada di mana-mana. Jasadnya memang sudah terkubur, tapi semangat juangnya tidak pernah terkubur. Hari ini kami tidak bisa menyaksikan guru kami, kiai kami, tapi kami yang dari santrinya sampai kapanpun akan terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah sesuai yang diajarkan oleh beliau. Tidak pernah pantang mundur dalam kondisi apapun. Itu jiwa santri, taat dan patuh sama gurunya, taat dan patuh sama kiainya, taat dan patuh sama Allah dan Rasulnya. Santri-santri, hari ini kalian saksikan, kalian bisa saksikan. Kalau beliau sudah tidak ada, yang doain bukan 1 orang 2 orang. Ada yang hadir di sini, ribuan yang tidak bisa hadir di sini, tapi Fatihah selalu datang. Yang punya majelis taklim, yang punya masjid, yang punya pesantren, kalau dia punya santri 1000, dia baca Fatihah 5 kali, berarti sudah 5.000. Baca Yasin 1000, baca Yasin 3 kali, baca Yasin 10 kali. Kalau santrinya 300, sudah dibacakan Yasin 1000 kali. Maka kepergian beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang menyenangkan bagi beliau, karena Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa adalah tempatnya beliau. Justru kami yang masih hidup berharap mudah-mudahan kami tutup usia husnul khatimah sebagaimana guru kami yang kemudian meninggalnya, wafatnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana tidak husnul khatimah? Beliau selesai ajar Quran, lalu kemudian beliau pikir tengah baca Quran, kalimat yang keluar terakhir adalah menyebutkan lafaz Allah, lafaz la ilaha illallah. Allah tunjukkan kepada kita, ini pilihannya Allah. Maka orang mati tidak bisa dibuat-buat. An-nas yamutuna ala ma syaqu. Manusia mati itu tergantung kebiasaannya. Biasanya joget bayang, joget mati dan joget. Biasanya aku ngomongin wong, bayang lagi ngomongin wong mati nih. Biasanya aku lagi maksiat ya mati nih maksiat. Anaknya melas wong tua di jembren kupingnya, anaknya wolu nih dedek mungkin. Allah, beli promo Pak, mata Allah Pak, beli kuat anggo mik Allah, ini sanggup. Hari mati pun bisa digawe dadakan, tergantung amal hariannya. Aha. Sudah hadir yang kami muliakan. Mudah-mudahan
Jumpa kita ini adalah perjumpaan yang direstui dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, saya hanya mau ngajak sampean siapakan. Ya kalau dompet-dompetnya ya apa. Kalau orang nggak duit kan nggak gelang aja pun copot. Lama masih nempel yang kuping ya, copot tiket. Perlu beli ngomong, itu dengarkan irwan. Wes, siapa kan dorong? Wes, apa wes yang gajian? Ya tuh, siapa kan dingin? Wes dorong. Jika cek ini bisa, cek ya, awas cantik, awas dong. Dompetnya ketinggalan. Isi nganap lah, isi nganap. Sallallahu Nabi Muhammad. Tahadus binikmah sebagai ungkapan terima kasih saya kepada guru saya, kepada kiai saya. Saya memulai, jangan pernah ada ngomong pamer enggak, Allah, karena kami bangga karena doa beliau, kami senang dapat ilmu dari beliau. Maka kemudian tahadus binikmah, saya muridnya dulu ya, nanti nyusul, karena ini untuk pembangunan pesantren. Pernah ditanya orang, uang itu yang punya kita ada berapa? Uang itu terbagi 3, harta itu terbagi 3. Satu, yang sudah kita makan itu pasti milik kita. Yang kedua, yang sudah disodakohkan itu pasti milik kita. Yang ketiga ini dikumpulin di bank, dikumpulin di sawah, ratusan miliar sekalipun, itu uang harta benda belum tentu milik kita. Bisa jadi harta bendanya ninggalin kita duluan atau kitanya pergi duluan. Maka pastikan ini adalah untuk kepentingan kita tabung semampunya kita untuk pembangunan pesantren, dan harta itulah yang akan menjemput kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahadus binikmah, anunya mana? Panitianya sudah? Kang Zamil ini ya. Tahadus binikmah, saya muridnya, saya saudara beliau. Tahadus binikmah saya memulainya dengan walaupun jumlahnya sedikit, saya cobakan bantu dengan nominal 3 juta rupiah. Saya akan berikan kepada keluarga atau nanti melalui transfer. Kami akan mulainya dengan nominal 3 juta rupiah. Mudah-mudahan para alumni yang lain, ayo semangat untuk kepentingan pembangunan pesantren kita bersama, pesantren tercinta, pesantren yang didirikan oleh kiai kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Hari ini, malam hari ini, ikhlaskan, berikan untuk kepentingan pesantren, mahabbah cinta kita kepada guru kita seberapapun. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wa jalnal
الكافي لكل آفي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى على النبي محمد. Hadirin yang kami muliakan, yang malam hari ini Allah gerakkan untuk menitipkan sebagian hartanya untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, bukan untuk pondok. Pondok hanya dititipi sebagai wasilah dan akan kembali kepada kita, sebab Allah sudah janji, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan yang kita tanam maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semua, dan harta yang kita titipkan maka harta kita yang sesungguhnya karena kita akan bisa ambil pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya undur diri, mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang berkenan, bila ada perasaan atau kalimat kata-kata yang saya sampaikan menyinggung perasaan kepada hadirin jamaah, sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Ila liqa ma'as salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.